Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa merenungi nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Dengan senantiasa meyakini bahwasanya tidak ada satu nikmat pun melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lisan ini pun akan senantiasa tergerak untuk berzikir, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala limpahan nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu nikmat terbesar dalam hidup ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan seseorang sebagai penuntut ilmu. Nikmat terbesar dalam hidup ini salah satunya adalah Allah memberikan taufik kepada seseorang untuk semangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Semangat untuk menghadiri kajian-kajian. Di antara nikmat yang terbesar adalah ketika seseorang semangat di dalam membaca kitab, membaca buku-buku agama. Nikmat yang indah dalam hidup ini adalah ketika seseorang semangat di dalam mendengarkan kajian-kajian baik lewat televisi, radio, rekaman, atau yang lainnya. Merupakan nikmat besar yang mana ketika seseorang semangat meniti jalan ilmu, semangat belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tafsir, belajar fikih, dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Dan kita pun alhamdulillah menjadi seorang penuntut ilmu sudah dalam waktu yang mungkin cukup lama. Kita mengenal kajian sunnah, kajian di atas manhaj salaf. Alhamdulillah sudah lama. Sudah lama kita mengaji. Sudah lama kita mengikuti kajian-kajian sunnah. Sudah banyak buku agama yang telah kita baca. Sudah berapa kajian muhadharah yang kita dengarkan. Namun yang menjadi sebuah renungan, yang menjadi pertanyaan kita semua adalah sejauh mana ilmu yang sudah kita amalkan. Dari sekian banyak ilmu yang telah kita serap melalui kajian-kajian, melalui buku agama yang kita baca, berapa persenkah yang sudah kita amalkan? Ini yang menjadi sebuah catatan, menjadi sebuah renungan. Apakah kita hanya memperbanyak wawasan semata, namun
sama sekali tidak membuahkan amal soleh. Padahal kalau kita yakini bahwasannya ada sebuah pertanyaan besar yang akan menanti kita di akhirat kelak. Pertanyaan yang membutuhkan persiapan untuk menjawabnya. Dan siapkah kita untuk menjawab pertanyaan tersebut di akhirat? Pertanyaan apakah tersebut? Yaitu pertanyaan yang sebagaimana Nabi SAW telah sabdakan, wa an ilmihi mada amila bihi, wa an ilmihi mada amila fihi. Kata Nabi SAW, di antara yang akan ditanya seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah dia akan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah ia amalkan dari ilmunya. Maka ini adalah sebuah renungan sebagai bentuk muhasabah, introspeksi diri bagi kita semua. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan semakin bertambah ilmu juga akan bertambah amal kita? Ataukah bertambahnya ilmu justru membuat kita semakin malas dalam beramal? Mungkin di antara kita masih ingat di awal-awal mengenal kajian sunnah, kajian di atas manhaj salaf, mungkin semangat kita begitu besar dalam menjalankan sunnah Nabi. Akan tetapi mengapa ada sebagian dari kita dengan semakin bertambahnya ilmu justru semakin sedikit beramal? Bahkan ada pula mungkin di antara kita yang setelah mengetahui beberapa amalan yang ternyata hukumnya sunnah, mustahab, tidak wajib, malah mendorong dirinya untuk meninggalkan amalan tersebut. Yang sebelumnya dia belum tahu rincian sebuah amalan ini wajib, ini sunnah. Yang intinya dia semangat, selama ini perintah Allah, perintah Rasulnya, dia semangat untuk mengerjakannya. Namun tatkala ia mempelajari secara tafsil, secara terperinci hukum-hukum syariat, tapi mengapa ketika ia tahu ini sunnah, ini wajib, ia tidak bersemangat mengamalkan yang sunnah tersebut dengan alasan cuma sunnah saja, tidak sampai wajib. Hal inilah yang kita lihat, kita renungi bahwasannya terkadang bertambahnya ilmu justru mengantarkan seseorang untuk meninggalkan amalan yang ia remehkan hanya sekedar sunnah. Dan yang dikhawatirkan adalah bisa jadi seseorang ketika meremehkan amalan yang hukumnya sunnah, terbiasa meninggalkan amalan-amalan sunnah, maka dikhawatirkan akhirnya dia akan terbawa sehingga meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Sebagaimana hal ini yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan, wa idza asarra ala tarki ma umira bihi minas sunnah. Dan apabila seseorang jika terus meninggalkan amalan sunnah yang diperintahkan, wa fi'li ma nuhiya anhu, dan melakukan perkara yang terlarang, faqad yu'aqabu bisalbi fi'lil wajibati, maka bisa jadi ia dihukum oleh Allah dengan meninggalkan hal-hal yang wajib. Hatta yasiru fasiqan aw da'iyan ila bid'atin,
hingga akhirnya bisa jadi ia menjadi orang yang fasik. Karena apa? Karena disebab meremehkan amalan sunnah, meninggalkan amalan sunnah secara terus-menerus, sehingga membawa dia untuk meninggalkan amalan yang wajib, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang fasik atau orang yang menyuruh kepada bid'ah. Ini beliau jelaskan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita cek hati kita. Kita cek ketakwaan kita. Apakah dengan bertambahnya ilmu, ya setelah sekian tahun lamanya ikut kajian, apakah bertambah ketakwaan dan keimanan kita? Apakah iman dan takwa itu semakin berkobar ataukah semakin mengendor? Maka para ulama menjelaskan, jika seseorang bertambah ilmunya, semakin lama ikut kajian, tapi mengapa semakin malas dalam beramal, maka ini ada yang tidak beres. Jika ternyata semakin malas beramal, semakin lemah iman kita, maka ingatlah, bisa jadi ada yang tidak lurus dari niat kita. Bisa jadi ternyata selama ini niat kita telah terkontaminasi, telah ternodai oleh penyakit-penyakit hati, baik riya, ujub, atau tujuan-tujuan duniawi lainnya. Bisa jadi seseorang ketika menuntut ilmu selama ini, mengikuti kajian, niatnya tidak ikhlas lillah karena Allah. Bisa jadi niatnya adalah karena riya, mengharapkan pujian, mengharapkan kedudukan di mata manusia, menginginkan banyaknya pengikut. Bisa jadi untuk berbangga-bangga dengan ilmunya, atau tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Ini yang harus kita renungkan. Karena apabila ilmu tidak membuahkan amal, bisa jadi ada yang salah dalam niatnya dalam menuntut ilmu. Maka inilah yang perlu kita bahas. Kita renungkan bersama dengan membaca kitab ini, kitab Saidul Khatir, yang mana beliau Al-Imam Ibnul Jauzi membawakan permasalahan yang sangat penting, yaitu apa? Bahayanya ilmu tanpa amal. Beliau rahimahullah, Ibnul Jauzi mengatakan, lamma ra'aitu nafsi fil ilmi hasanan. Ketika aku melihat diriku, ya, di dalam masalah ilmu itu berada di jalan yang benar. Fahiya tuqaddimuhu ala kulli syai', yaitu ketika diri ini, ya, mendahulukan, mengutamakan ilmu di atas segala sesuatu. Wa ta'taqidu ad-dalil, dan jiwaku ini sangat meyakini dalil. Ya, ini ketika seseorang, ya, melihat ilmu sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya, sehingga ia mengutamakan ilmu di atas segala sesuatu. Wa tufaddilu sa'ata tasyaghuli bihi ala sa'atin nawafil. Bahkan lebih mengutamakan waktu untuk menyibukkan dengan ilmu daripada waktu untuk menyibukkan dengan amalan-amalan sunnah. Wa takunu aqwa dalilin li ala fadlihi ala nawafil. Dan diriku berkata, dalil yang terkuat yang menunjukkan keutamaan ilmu atas amalan-amalan sunnah adalah anni ra'aitu katsiran mimman syagalathum nawafilus salati was-sami an-nawafilil ilmi. Saya melihat betapa banyak orang yang sibuk dengan amalan sunnah, salat sunnah, puasa sunnah,
tersibukkan sehingga tidak sempat mempelajari ilmu-ilmu, tidak sempat belajar, ya. Qad ada dzalika alaihim bil qadahi fil usul. Maka hal tersebut menyebabkan mereka, ya, menceridai mereka, membuat cacat dalam masalah-masalah pokok dalam agama ini. Maka ini apa? Beliau menceritakan bahwasannya terkadang seseorang sibuk dengan amalan sunnah sehingga tidak sempat menuntut ilmu, ya, kurang memperhatikan dalam menuntut ilmu, sehingga menyebabkan pemahaman yang salah terutama di dalam masalah-masalah pokok, masalah-masalah akidah. Karena mungkin sibuk beramal sunnah, sholat sunnah atau puasa sunnah yang lainnya, namun kurang perhatian dalam masalah ilmu, menyebabkan seseorang apa? Akidahnya ataupun ilmunya ada yang kurang pas atau kurang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Illa anni ra'aituha waqifah ma'a surati tasyaghuli bil ilmi. Hanya saja kata beliau, ya, terkadang ya seseorang itu penampilan luarnya itu sibuk dengan masalah ilmu. Namun ternyata kata beliau, fasihtu biha famal ladzi afadaka al-ilm. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan juga adalah ketika seseorang sibuk menuntut ilmu namun meremehkan amalan sunnah. Jadi ini ada dua sisi yang salah, ya. Yang pertama apa? Terlalu sibuk dengan amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan amalan sunnah lainnya, kurang perhatian dalam masalah ilmu. Sehingga apa? Menyebabkan ada yang salah dalam akidahnya, dalam ilmunya, karena kurang perhatian dalam masalah ilmu. Di sisi lain, ada orang yang mungkin sangat semangat menuntut ilmu syar'i, namun meremehkan amalan sunnah. Meremehkan sholat malam, meremehkan puasa sunnah, meremehkan sholat rawatib, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka beliau pun mengatakan, fasihtu biha, maka aku berteriak, ma famal ladzi afadakal ilm. Lalu ilmu itu memberikan faedah apa jika tidak membuahkan amal? Kata beliau, ainal khauf, mana rasa takut yang merupakan buah dari ilmu? Ainal qalaq, mana perasaan gelisah, perasaan takut akan adab Allah? Ainal hadar, mana perasaan memiliki perasaan yaitu kewaspadaan, rasa waspada. Ini beliau, ya, menceritakan, ya, memberikan nasihat, ya, ketika ilmu itu tidak membuahkan amal, ketika ilmu tidak membuahkan khasyah, rasa takut kepada Allah. Kemudian beliau lebih menekankan, ama sami'ta bi akhbari akhyaril ahbar. Tidakkah engkau mendengar kisah para ahli ibadah yang terbaik, fi ta'abbudihim wa ijtihadihim, dalam ibadah dan kesungguhan mereka. Amma kana Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul kull, thumma innahu qama hatta waramat qadamah. Tidakkah engkau mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin seluruh makhluk, beliau alaihi salatu wassalam ketika sholat malam sampai bengkak kedua kaki beliau, menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW di dalam beramal.
Amakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu sujian nasij katsirul buka. Ya, sajiyun nasij katsirul buka. Tidakkah engkau mendengar bagaimana Abu Bakar sering menangis pilu dan terseduh-seduh? Ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah. Abu Bakar, beliau sangat lembut hati beliau, sangat mudah tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan rasa takut. Amakana fi khaddi Umar radhiyallahu anhu khattani min asarid dumu. Demikian pula pada pipi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat 2 garis. Terdapat 2 garis yang merupakan bekas linangan air mata. Karena saking banyaknya beliau menangis. Karena takut kepada Allah, ilmu yang membuahkan khasyah. Amma kana Utsman radhiyallahu anhu yakhtimul Qur'ana fi raq'atin. Tidakkah engkau dengar bagaimana Utsman radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 1 rakaat? Sehingga yang menjadi pertanyaan kita, yang kita mengaku sebagai seorang penuntut ilmu, mengaku orang yang mengaji, orang yang mengikuti kajian-kajian ilmiah, yang menjadi pertanyaan, sejauh mana perhatian kita terhadap Al-Quran? Apakah Al-Quran kita acuhkan saja, sehingga tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita baca? Apakah ini yang dinamakan ilmu yang bermanfaat? Yang menjadi pertanyaan adalah ketika penuntut ilmu, seseorang yang mengaku sebagai penuntut ilmu, namun kitabullah tidak pernah ia sentuh, tidak pernah ia baca. Kita lihat bagaimana Utsman, beliau sangat mencintai Al-Quran. Kata beliau, seandainya hati-hati itu bersih, hati itu sehat, niscaya hati ini tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas. Terus ingin apa? Membaca Al-Quran. Terus senantiasa kurang, terus ingin membaca Al-Quran. Amma kana Aliun radhiyallahu anhu yabkil bil-laili fi mihrabihi hatta takhdhala lihyatuhu bid-dumu. Tidakkah engkau dengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menangis di malam hari dalam mihrabnya sehingga basah jenggot beliau karena linangan air mata, oleh linangan air mata. Wa yaqulu, kemudian Ali berkata, ya dunya ghurri ghairi. Beliau mengatakan, wahai dunia, perdayalah selain diriku. Tolong jangan perdaya diriku. Beliau sangat menyadari bahwasannya dunia itu sangatlah menipu. Dunia sangatlah memperdaya seseorang. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mensifati inna dunya khulwatun khadirah. Dunia itu manis, dunia itu hijau, yang terkadang menyebabkan seseorang silau sehingga terperdaya oleh dunia dan meninggalkan amal soleh. Beliau Ibnul Jauzi melanjutkan membawakan kisah-kisah para ulama salaf yang sangat bersungguh-sungguh dalam beramal. Amakan al-Hasanul Basri yahya ala quwatil qalb. Tidakkah engkau dengar bagaimana Hasan al-Basri yang beliau hidup
terkenal dengan apa? Dengan perasaan gelisahnya, perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amakana Sa'id ibnu Musayyib mulaziman lil masjid falam tafuthu salatun fi jama'atin arba'ina sanah. Tidakkah engkau mendengar Sa'id bin Musayyib? Beliau senantiasa melazimi masjid, sehingga beliau tidak pernah ketinggalan sholat, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, ketika seseorang mengaku sebagai penuntut ilmu, namun ternyata kesehariannya dia sering terus-menerus terlambat di dalam menghadiri sholat jamaah. Ya mungkin kalau ketika seseorang ya terlambatnya itu jarang, bukan menjadi kebiasaan, itu mungkin yang kita maklumi. Terkadang seseorang mungkin memiliki sebuah udzur, memiliki kesibukan yang mungkin terkadang terlambat sholat 1 rakaat, 2 rakaat. Namun yang menjadi masalah adalah ketika terlambat sholat, itu sudah menjadi kebiasaan. Hampir setiap sholat ia terlambat. Manakah ilmu yang ia telah pelajari yang membuahkan amal soleh? Amma somal aswadu ibnu Yazid hatta ikhdharra wasfarra. Tidakkah engkau mendengar Al-Aswad bin Yazid, beliau berpuasa sampai kurus kering, sampai tubuh beliau menguning. Saking apa? Saking banyaknya beliau berpuasa sunnah. Semangat di dalam beramal, mengamalkan sunnah. Ama qalat ibnatur Rabi bin Husaim. Ya. Qala lahu, ama qalat lahu, yang mana putri dari Rabi bin Husaim berkata kepada ayahnya, kepada Rabi. Beliau bertanya, "Mali aran nasa yanamun wa anta la tanam." Wahai ayahanda, mengapa saya melihat manusia itu bisa tidur nyenyak di malam hari, sedangkan engkau tidak tidur? Mengapa wahai ayahanda? Faqala, ayahanda pun menjawab, "Inna abaka yakhafu adabal bayat." Sesungguhnya ayahmu ini sangat takut dengan azab yang tiba mendadak di malam hari. Kita lihat bagaimana Rabi memiliki rasa takut yang luar biasa, sehingga beliau khawatir jika seandainya malam ini tiba-tiba datang azab Allah. Wahum naimun, sedangkan mereka sedang dalam keadaan tidur. Kita lihat terkadang azab itu datang di waktu malam, yang mana manusia sedang tidur, sehingga tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Entah terkena banjir, entah terkena tsunami, entah terkena tanah longsor, atau gunung meletus, atau yang lainnya. Amma kana Abu Muslim al-Khawlani. Tidakkah engkau mendengar Abu Muslim al-Khawlani? Yu'alliku sautan fil masjid. Beliau meletakkan cambuk di masjid. Untuk apa para jamaah sekalian? Yu'addibu bihi nafsahu idza fatara. Beliau mencambuk diri sendiri, mendidik dirinya ya dengan cambuk tersebut apabila sedang futur, apabila sedang malas dalam beribadah, dalam beramal.
Ama shoma Yazid ar-Raqashi arba'ina sanah. Tidakkah engkau mendengar bagaimana Yazid ar-Raqashi beliau berpuasa selama 40 tahun. Amal shoma Mansur ibn Mu'tamir arba'ina sanah. Demikian pula Mansur ibn Mu'tamir, beliau berpuasa selama 40 tahun. Amakana Sufyan as-Sawri yabki damma minal khawfi. Tidakkah engkau mendengar bagaimana Sufyan as-Sawri beliau menangis darah karena rasa takutnya? Amakana Ibrahim ibnu Adham yabulud damma minal khawfi. Tidakkah engkau mendengar bagaimana Ibrahim bin Adham beliau kencing darah karena saking rasa takutnya? Ama ta'lamina akhbara al-a'immah ar-arba'ah fi zuhdihim wa ta'abbudihim. Tidakkah engkau mendengar bagaimana imam madhab yang 4 ya, dalam zuhud mereka dan ibadah mereka? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka adalah ahli dalam beramal. Maka beliau memberikan nasihat, ihdari minal ikhladi ila suratil ilmi ma'a tarkil amali bih. Waspadailah kecenderungan pada ilmu tapi tidak dibarengi dengan amal. Fa innaha halatul kusala zumna, karena itu adalah perilaku para pemalas yang tidak bisa disembuhkan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang semangat dalam menuntut ilmu itu alhamdulillah, masya Allah. Namun jangan sampai seseorang hanya memperbanyak hujah yang justru akan menjadi bumerang untuknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi hujah yang akan membela engkau atau akan menjadi bumerang yang akan menyerangmu. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka yang menjadi renungan ayuhal ikhwah, pemirsa yang semoga dirahmati Allah, seseorang yang telah mengumpulkan ilmu, mengumpulkan wawasannya tentang ilmu, namun tidak diamalkan, maka ini ada yang perlu dikoreksi. Bisa jadi ada niat yang tidak beres, ada niat yang mungkin kurang ikhlas, kurang lurus. Maka sungguh sangat menyedihkan ketika kita mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, yang mengaku sangat perhatian dengan ilmu akidah, namun ternyata ilmu akidah tersebut tidak tercermin dalam amalan kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, yang ini mudah-mudahan menjadi sebuah nasihat yang berharga bagi kita. Ketika kita merasa sudah lama ngaji, mengapa semangat untuk beramal itu masih kurang? Kata beliau, kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqina quwatan famadkhalun. Kata beliau, setiap ilmu dan amal yang tidak menambah kekuatan keimanan dan keyakinan, maka telah terkontaminasi,
telah termasuki, maksudnya adalah telah terkontaminasi. Setiap ilmu dan amal namun tidak menambah kekuatan dalam keimanan dan keyakinan, maka itu telah terkontaminasi. Wa kullu imanin la yab'asu 'alal 'amali famadkhulun. Dan setiap iman yang tidak mendorong untuk beramal, maka itu pun telah termasuki, telah tercoreng, telah terkontaminasi. Apa maksud beliau telah termasuki atau telah terkontaminasi? Para ulama menjelaskan bahwasannya maksud dari perkataan Imam Ibnu Qayyim tersebut adalah telah termasuki sesuatu yang merusak keikhlasan, baik itu riya, ujub, tujuan duniawi atau yang semisalnya. Maka yang merusak niat inilah yang menjadikan ilmu tersebut tidak bermanfaat dan tidak Allah berkahi. Maka jalan utama agar ilmu kita bermanfaat, yang pertama adalah meluruskan niat ketika menuntutnya. Ketika menuntut ilmu, keikhlasan akan membuahkan ilmu yang bermanfaat dan akan menjadikan ilmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, ya, niat yang lurus, niat yang baik itu perkara yang wajib, yang harus ada. Ya, baik dalam mempelajari ilmu akidah atau ilmu agama yang lainnya secara umum. Ya. Maka jika seseorang mempelajari ilmu akidah, hendaknya ia tidak mempelajarinya hanya sekedar untuk menambah wawasan saja. Tetapi hendaknya, ya, akidah itu merupakan, ya, bagian dari agama yang Allah perintahkan kepada hambanya, ya, serta apa? Serta akidah itu adalah merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Maka ketika seseorang, ya, berijtihad, bersungguh-sungguh memahami dalil-dalil, maka harus ia niatkan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dia mempelajari akidah dengan niat yang lurus, niat untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini akan memberikan buah yang sangat besar. Akan bisa berpengaruh terhadap amalnya, bahkan terhadap akhlak dalam seluruh kehidupannya. Beda apabila seseorang mempelajari akidah hanya niatnya untuk menambah wawasan saja, atau mungkin hanya untuk mendebat, berjidal dengan orang, ya, sehingga kurang memperhatikan dalam tazkiyatun nafas, ya, maka ini dikhawatirkan ilmunya tidak bermanfaat. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu adalah pohon, sedangkan amal adalah buahnya. Sehingga ilmu bukanlah ibadah yang independen. Ya. Ilmu hanya disebut ibadah dan terpuji itu apabila ilmu membuahkan amalan. Sehingga jika ilmu tidak membuahkan amal, maka jadilah tercela dan akan menyerang pemiliknya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau yang luar biasa, yaitu kitab Al-Muwafaqat. Beliau mengatakan, anna kulla ilmin la yufidu amalan falaysa fi syar'i ma yadullu ala istihsanihi. Kita renungkan perkataan Imam Asy-Syatibi, kata beliau,
Semua ilmu yang tidak membuahkan amal, maka tidak ada dalam syariat satu dalil pun yang menunjukkan akan baiknya ilmu tersebut. Ilmu yang tidak membuahkan amal. Oleh karena itu, semua dalil yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, ya, banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang keutamaan ilmu, keutamaan penuntut ilmu, semuanya harus dibawa kemana? Kepada ilmu yang disertai amal. Sebagaimana firman Allah, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentunya orang-orang yang mengetahui yang disertai dengan amal. Demikian juga firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, maksudnya derajat yang tinggi, yang banyak. Yaitu apa? Orang yang diberi ilmu kemudian mengamalkannya. Demikian pula semisal dengan sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan membuat dia faqih, membuat dia paham tentang ilmu agama. Paham ilmu agama, kemudian mengamalkannya. Maka maksud dari orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah orang yang diberi ilmu kemudian mengamalkannya. Adapun orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka itu tercela. Karena jelas ilmu justru akan menjadi bumerang untuknya. Maka Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau banyak membawakan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Beliau pernah mengatakan bahwasannya ruh ilmu itu adalah amal. Jika ada ilmu tanpa amal, maka ilmu tersebut kosong dan tidak bermanfaat. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Para ulama, orang-orang yang berilmu, ahli ilmu, yang ilmunya bermanfaat, membuahkan amal, yaitu membuahkan rasa khusyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah berfirman, wa innahu ladu ilmin lima 'allamnah, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Imam Qatadah mengatakan ladu amalin, maksudnya adalah ladu amalin bima 'allamnah. Maksudnya adalah dia mengamalkan ilmu yang kami ajarkan kepadanya. Maka yang menjadi renungan kita semua, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sabda beliau, la tazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsi khisalin. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 5 perkara. Dan di antara 5 perkara tersebut adalah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi madza amila fihi. Dia akan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmunya. Maka
suatu hari pernah ada seseorang yang bertanya kepada Abu Darda. Ya, bertanya kepada Abu Darda tentang masalah agama. Ada orang yang bertanya kepada beliau tentang masalah ilmu agama, kemudian Abu Darda berkata kepadanya, "Apakah semua masalah agama yang kau tanyakan sudah engkau amalkan?" Maka orang tersebut menjawab, "Tidak." Maka Abu Darda menimpali menjawab, Apakah engkau yang lakukan hanya untuk menambah hujah yang akan menjadi bumerang bagimu?" Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan ya bahwasannya ilmu itu adalah wasilah untuk beramal, bukan tujuan. Ya. Sebuah sarana bukan tujuan langsung. Ini apabila ditinjau dari kacamata syariat. Ya. Maka dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu itu hanyalah berlaku bagi ilmu yang disertai dengan amalan. Ya. Dan kesimpulannya bahwasannya seluruh ilmu syar'i tidaklah dituntut dalam syariat kecuali dari sisi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu, yaitu amal. Maka sungguh indah sebuah wasiat yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, nasihat yang indah kepada para penuntut ilmu, yang mana Al-Khatib Al-Baghdadi memberikan nasihat, Inni musika ya talabal ilmi, inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyah fi talabihi. Kata beliau, aku memberi wasiat kepadamu wahai penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Wajtihadin nafsi 'alal 'amali bimujibihi, dan berusaha keras untuk mengamalkan konsekuensi ilmu. Fa innal ilma syajarah, maka sesungguhnya ilmu adalah pohon. Wal amala samarah, dan amal adalah buahnya. Walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi amilan, dan seseorang tidaklah dianggap berilmu apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi seseorang tidak dianggap alim ya bila ia tidak mengamalkan ilmunya. Wa ma syai'un ad'afu min 'alimin tarakan nasu ilmahu li fasadi tariqatihi. Kata beliau, tidak ada yang lebih lemah dari kondisi seorang alim yang ditinggalkan ilmunya oleh masyarakat karena jalannya yang kosong dari amal. Wajahilin akhadan nasu bijahlihi linadarihim ila ibadatih, dan seorang yang jahil yang diikuti kejahilannya oleh masyarakat karena melihat ibadahnya. Kata beliau, wal ilmu yuradu lil amali kamal amalu yuradu lin najati. Tujuan ilmu adalah amal, sebagaimana tujuan amal adalah keselamatan. Fa idza kana al amalu qasiran anil ilmi, jika ilmu kosong dari amal, kanal ilmu kallan alal alim, maka ilmu itu akan menjadi beban, menjadi bumerang bagi pemiliknya. Sekali lagi kata beliau, jika ilmu kosong dari amal, maka ilmu itu akan menjadi beban, menjadi bumerang bagi pemiliknya. Wa na'udzubillahi min ilmin ada kallan. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang menjadi beban, menjadi bumerang. Ya. Wa awrasadullan, yang justru mendatangkan kehinaan.
Wa sara fi raqabati sahibihi ghullan, dan akhirnya menjadi apa? Menjadi belenggu di leher pemiliknya. Qala ba'dul hukama al-ilmu khadimul amali wal amalu ghayatul ilmi. Sebagian ahli bijak mengatakan ilmu adalah pembantu bagi amal dan amal adalah puncak dari ilmu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi renungan bagi kita semua, sejauh mana kita di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kalau kita lihat sebagaimana sejarah para ulama salaf, sejarah Rasulullah SAW, sirah Nabi dan sirah para sahabat Nabi SAW, maka kita akan melihat sebuah manhaj hidup yang indah. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya adalah yang terdepan di dalam mengamalkan ilmu. Betapa amal soleh mereka sangat menakjubkan, yang mungkin kita tidak bisa melampauinya, tidak bisa mengunggulinya di zaman sekarang ini. Sebagai contoh, ini yang menjadi suri teladan kita. Kita lihat bagaimana manhaj hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita ketahui bagaimana manhaj hidup Nabi dalam beramal. Kita tahu bahwasannya Nabi itu bangun tengah malam, kemudian sholat malam. Menjelang subuh beliau sahur, lalu beristighfar menunggu subuh. Kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah. Setelah itu beliau duduk di masjid hingga waktu syuruk. Lalu sholat 2 rakaat. Jika tiba waktu duha, maka beliau pun sholat duha. Dan seterusnya. Beliau alaihi salatu wassalam mengunjungi orang sakit, membantu orang yang kesusahan, menjamu tamu dan seterusnya. Itu manhaj hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita sebagai penuntut ilmu yang mengaku sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita pun juga berusaha mengamalkan ilmu kita semaksimal mungkin. Yang dikhawatirkan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana beliau berkata, dan banyak orang-orang yang mengingkari amalan-amalan bid'ah, baik itu ibadah ataupun adat. Ya. Yang mana orang-orang yang mengingkari bid'ah ibadah dan adat ini, kata beliau, engkau dapati mereka muqassir. Mereka kurang dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah, ya, dari hal yang berkaitan dengan ibadah, atau kurang dalam beramar ma'ruf, menyeru manusia untuk mengerjakan sunnah-sunnah tersebut. Ya. Dan mungkin saja keadaan mereka, kata beliau, yang mengingkari bid'ah namun tidak mengerjakan banyak sunnah Nabi, justru lebih buruk dari keadaan orang yang melakukan ibadah yang bercampur dengan sesuatu yang bid'ah. Sesuatu yang makruh, maksudnya sesuatu yang bid'ah. Bahkan kata beliau, ya, jelas bahwasannya agama itu amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak bisa tegak salah satu dari keduanya kecuali jika apa? Bersama dengan yang lainnya, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Semangat, ya, mengingkari bid'ah, namun dia apa? Enggak semangat dalam melaksanakan sunnah. Enggak semangat dalam apa? Dalam menyeru manusia untuk mengerjakan sunnah. Ya.
Maka kita pun harus khawatir jamaah sekalian apabila ada sebuah niat ya dalam belajar ilmu agama itu hanya untuk menambah wawasan, tidak untuk diamalkan. Ya. Maka sebuah kisah ya yang semoga menjadi ibrah bagi kita semua. Ya. Yang mana dari Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar." Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat, kemudian dilemparkan ke neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar. Ketika dilemparkan ke neraka, usus-ususnya pun mulai terburai di dalam neraka. Fayaduru kama yadurul himaru birohahu. Ya, usus-ususnya terburai di neraka, kemudian dia berputar sebagaimana keledai memutari penggilingannya. Ususnya itu apa? Ya, keluar terburai kemudian berputar seperti apa? Seperti keledai yang mengitari penggilingannya. Fayajtami'u ahlun nar alaihi, kemudian sehingga penghuni neraka ya berkumpul di sekitarnya. Ya. Fayaquluna ayya fulan, maka para penghuni neraka pun bertanya, "Ai fulan, wahai fulan, ma sya'nuka? Ada apa denganmu?" Bertanya. "Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Bukankah engkau yang dahulu memerintah kami kepada sesuatu yang ma'ruf dan melarang kami dari yang mungkar? Bukankah engkau yang dahulunya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi mengapa engkau sekarang juga ikut masuk neraka? Ususnya terburai, ya, berputar-putar. Qala kuntu amarukum bil ma'ruf wala atihi. Maka dia pun menjawab, dahulu saya memerintah kalian kepada yang ma'ruf, namun aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Dahulu saya melarang kalian dari yang mungkar, namun aku sendiri ternyata justru malah mengerjakan yang mungkar tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita lihat keadaan, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita semua. Seorang yang berilmu, yang mendakwahkan ilmunya, amar ma'ruf nahi munkar, namun justru keadaannya sangat hina di neraka kelak, ya, ketika dikelilingi para penghuni neraka. Demikian pula perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan, man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibra. Siapa yang belajar ilmu agama lantas dia tidak mengamalkannya, maka hanya kesombongan pada dirinya yang akan terus bertambah. Maka kita pun harus berhati-hati dari salah niat. Dari Ibnu Umar, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang belajar ilmu agama karena selain Allah atau menginginkan dengan ilmu tersebut selain Allah, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Sehingga belajar itu bukanlah untuk berdebat, ya. Belajar itu yang terlebih dahulu niatnya adalah untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, sehingga dari Jabir bin Abdillah ia berkata, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga diri
di hadapan para ulama. Wala litumaru bihis sufaha, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Wala tukhayyaru bihil majalis, dan jangan mengelilingi majelis untuk maksud seperti itu. Faman fa'ala dzalik fannar annar, karena barang siapa yang melakukan demikian maka neraka lebih pantas untuknya. Neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan Syekh Albani mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun senantiasa berdoa. Berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari 4 hal. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Ilmu yang bermanfaat akan membawa hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis sahih riwayat Muslim. Kita lihat betapa dampak buruknya dari ilmu yang bermanfaat yang akan membawa hati tidak khusyuk, kemudian jiwa tidak pernah merasa puas, sehingga menyebabkan doa pun tidak dikabulkan. Sehingga pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah bagaimana kita senantiasa mengintrospeksi niat kita dalam menuntut ilmu, berusaha ikhlas meluruskan niat ini dengan tujuan agar ilmu kita kelak bermanfaat, agar ilmu membuahkan amal, membuahkan rasa takut kepada Allah. Ya, kita pun juga harus senantiasa ingat bahwasanya ilmu buahnya adalah amal. Sehingga harapannya semakin bertambah ilmu, kita pun memohon kepada Allah kekuatan iman dan kekuatan amal. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang akan justru menjadi bumerang bagi pemiliknya. Demikian pemirsa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fa nas'allahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi